Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita boleh berkumpul di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, berikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang, sambil mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Di saat suka, Tuhan Yesus ada di setiap musim hidup kita. Bahkan di saat duka pun, saat kita menangis pun Tuhan Yesus ada di sana. Kasih dan pemeliharaannya sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita, orang percaya yang bersandar kepadanya. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita.
Karena cinta kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Dan karena cinta kasih Tuhan, kami mendapatkan anugerah keselamatan. Oleh karena itu ya Bapa, di pagi hari ini kami ingin merayakan iman di ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lewat puji sembah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kalau kita di pagi hari ini boleh memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Satu kasih kemurahan Tuhan. Setengah tahun sudah kita jalani bersama-sama karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Dan minggu depan kita memasuki bulan keluarga, di mana secara khusus kita akan memperhatikan bagian keluarga kita bersama-sama, tetapi tidak hanya memperhatikan kehidupan berkeluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan, kita juga lewat keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara lainnya. Dalam hidup ini kita diharapkan untuk bisa menghasilkan buah iman yang kita yakini dan hidupi di dalam Kristus. Sehingga lewat apa yang kita hasilkan lewat beriman kepada Kristus, tidak hanya memberkati hidup kita, tetapi juga kehidupan kita boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara lain. Kita mengalami pertumbuhan iman dan orang-orang lain lewat kehidupan kita, mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan dan juga pertumbuhan iman di dalamnya. Mari sepanjang minggu ini kita mencoba melihat diri kita
Apakah di dalam kehidupan kita buah-buah roh yang ada dalam hidup kita terus semakin disempurnakan di dalam Kristus, stagnan atau bahkan menjadi redup. Tetapi biarlah lewat ibadah di pagi hari ini kita menjadi semakin antusias di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, terus semakin berakar di dalam Kristus, menghasilkan buah iman, dan lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beribadah pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus itu Jehovah Jireh ya Bapak Ibu Saudara. Dia itu Allah yang sanggup memenuhi dan mencukupi segala apa yang kita perlukan. Bahkan dalam hidup kita Tuhan sudah memenuhi dan mencukupkan hal-hal sekali yang kita rasa itu kecil sekalipun. Mari kita ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Allah Sanggup. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tari, tidak terasa kita sudah ada di bulan ke-6 di tahun 2025. Kadang apa yang kita alami, badai hidup apa, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya permasalahan sendiri. Kadang Tuhan menenangkan badai, tapi terkadang pula Tuhan membiarkan badai itu mengamuk dan Ia menenangkan setiap hati kita. Terkadang rasanya, duh Tuhan, kok rasanya gini banget ya? Mengapa saya? Mengapa saya? Sering sekali menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Tapi Tuhan ingin setiap kita itu tenang di dalam caranya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus tenang dalam naungan kasih Bapa. Dia pelihara setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita nyanyikan pujian Bapa Setia. Setia, Bapa.
Kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan dan perlindungan kepada kami dalam sepekan ini, dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sudah lanjut usia. Kami berdoa supaya jemaat-Mu yang sudah lanjut usia ini selalu Engkau berkati dan lindungi senantiasa, Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Mahening Harmijanta, Bapak Rukdi Sinaga, Bapak Liston Padamean, Oktaviani Budi Sadewi, dan Ibu Legina. Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan Tuhan dari sakit penyakit yang dialami mereka. Kami hanya berharap kesembuhan dan pemulihan hanya ada padamu. Kami juga berdoa untuk semua program yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bulan keluarga dan panitia hari ulang tahun gereja di tahun 2025 ini. Kami berdoa untuk pelaksanaan pembangunan penambahan ruang ibadah anak. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau cukupkan semua pendanaan yang ada, dan semua program-program yang ada ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk pencarian hamba Tuhan, kiranya dapat didapatkan seorang hamba Tuhan yang mengasihi, taat dan patuh terhadap Engkau, bersedia melayani, mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayanan misi, kiranya pelayanan misi yang ada di tempat ini maupun di PIPKA, di gereja-gereja GKMI yang lain dapat memenangkan jiwa-jiwa yang baru dan nama-Mu semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat mensejahterakan, memberikan kedamaian dan keadilan bagi kami semua. Dan kami berdoa untuk Yayasan TK PAUD Esther, kiranya melalui keberadaan TK PAUD Esther di tempat ini dapat menghasilkan anak-anak didik yang mempunyai potensi kemampuan yang tinggi, taat dan patuh terhadap Tuhan, dan mempunyai karakter Kristus. Engkau cukupkan segala pendanaan yang ada untuk TK PAUD Esther di tempat ini Tuhan. Demikian Tuhan, doa-doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita punya Bapa yang setia, kita bisa aman di dalam caranya Tuhan. Tuhan itu selalu bekerja di luar apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pikir 10 kilo ke depan, Tuhan itu sudah pikirkan 10.000 kilo ke depan di depan kita. Apa yang sudah kita rencanakan, kadang itu Tuhan sudah punya rencana jauh yang lebih besar di depan kita. Seperti seorang anak yang memberi makan
roti dan 2 ikan, masih sisa 12 keranjang. Kalau dipikir itu gak mungkin ya, tapi Tuhan menambahkan dengan caranya dan jalannya yang luar biasa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Pagi hari ini kami membutuhkan makanan rohani, tidak hanya menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami, tetapi juga akan menolong dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, sehingga setiap kami tetap ada dalam rengkuhan kasih Kristus. Kami menyerahkan setiap hati kami, diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan menolong, memampukan, agar benih yang ditabur sungguh tumbuh di dalam tanah yang subur dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin.
Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah rohani di dalam kehidupan setiap kita itu tidak instan, Bapak Ibu. Seperti kalau kita menanam tanaman, tujuan kita menanam tanaman kalau itu bunga maka akan berbunga dengan indah untuk kita pandang. Kalau itu tanaman buah, maka harapannya menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses di dalamnya. Bagaimana setiap kita yang orang-orang yang hidup percaya di dalam Kristus, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia bahwa mereka orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka mereka harus menggunakan dengan benar anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan. Di mana setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus Tuhan anugerahkan dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Kita diingatkan dan selalu diingatkan di dalam diri kita ada Roh Allah. Jangan biarkan Roh Allah kita tempatkan di dalam sudut ruangan tertentu. Hanya kita izinkan kalau saat-saat ibadah, tetapi di luar itu yang mengendalikan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jangan sampai itu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka izinkan, biarkan Roh Kudus secara leluasa memimpin hidup setiap kita. Sehingga Rasul Paulus kembali menekankan, menegaskan kepada setiap kita di ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Izinkan Roh Allah yang memimpin di dalam kehidupan setiap kita. Roh Allah yang memenuhi seluruh kehidupan setiap kita. Kalau kita mengizinkan Roh Allah yang memimpin hidup kita, maka kita akan disanggupkan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti kemudian kita menjadi imun dan hidup kita menjadi baik semuanya karena Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketika hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalami satu proses di dalamnya. Dari kecil ke cambah, kita izinkan untuk terus bertumbuh. Tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengolah, bagaimana kita merawat, bagaimana kita mempersiapkan, membangun kehidupan
spiritual setiap kita pribadi lepas. Pribadi. Keinginan kita secara manusiawi adalah langsung mengalami perubahan yang gratis dalam hidup kita. Seperti kalau kita memakan makanan instan di dalamnya. Hidup ini mengalami proses. Pertumbuhan itu selalu mengalami proses dan membutuhkan kesabaran atas setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, saya belajar menanam pepaya. Beli dari bibit yang kecil dan sekarang sudah mulai tinggi mungkin sekitar 1 meteran. Saya pikir-pikir ribet, membutuhkan waktu, tidak hanya sekedar waktu menyiram, tetapi membutuhkan waktu memberi pupuk, belajar di dalamnya bagaimana agar apa yang saya tanam dapat bertumbuh, dan harapan saya buah pepaya itu menghasilkan buah dan bisa kita nikmati bersama-sama. Lalu saya berpikir, prosesnya lama. Kalau saya pergi ke pasar beli pepaya yang jelas-jelas manis, saya anggap sudah tua dan saya beli, membayar sekitar 20.000, saya beli pepaya sudah dapat, kalau saya makan juga tidak habis sekali makan. Tetapi ada sukacita tersendiri ketika kita menanam, ketika kita berusaha, ketika kita melihat proses pertumbuhannya, ada sukacita tersendiri di dalam hati kita. Terlebih-lebih kalau Tuhan izinkan menghasilkan buah, lalu kita bisa memetik, lalu kita bisa membagi, lalu kita bisa makan bersama-sama. Ada kebahagiaan yang lain di balik kesulitan-kesulitan yang dialami, di balik jangka waktu yang cukup panjang mungkin kita menanti, memelihara, menjaga, merawat sedemikian rupa. Tetapi akan muncul sukacita besar di dalam diri kita ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menghasilkan buah di dalamnya. Demikian juga iman kita. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus berkarya, bekerja secara leluasa di dalam diri kita. Untuk kita bisa mengalami pertumbuhan iman, itu pun juga mengalami proses. Dan prosesnya tidak selalu membuat kita menjadi tersenyum. Prosesnya tidak selalu membuat kita terkagum-kagum dengan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi proses kehidupan ini kadangkala juga menitikkan air mata. Tetapi di tengah-tengah meneteskan air mata, ada pengharapan di dalam diri kita. Karena ada Tuhan yang senantiasa akan menolong, akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ada jenjang, ada waktu dari tahap 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang akan kita alami. Satu jenjang kita lalui dan ketika kita bisa melaluinya, kita mengucap syukur di dalamnya. Satu langkah lagi kita berjalan mungkin tertatih-tatih, tetapi ketika kita bisa melaluinya kembali, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, oh ternyata cuman seperti ini, bukan karena itu. Tetapi kita menyadari benar bahwa karena ada Tuhan, ada Roh Allah yang menolong kita, membantu kita dalam setiap proses pertumbuhan iman kita. Dan tanpa kita sadari,
ketika satu proses demi proses yang lain kita lalui, lalu menghasilkan buah di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bisa ditolong Mas Bowo. Dan orang-orang yang beriman dan mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, maka tidak hanya sekedar bertumbuh, berakar kuat, tetapi harus ada hasil, harus ada goal di dalamnya. Yaitu setiap kita menghasilkan buah. Gambaran firman Tuhan katakan, untuk bisa menghasilkan buah, ranting-ranting yang tidak berfungsi dipotong, dibuang, dipersiapkan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan buah yang berkualitas. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, para petani melon atau para petani buah semangka, jika dalam satu pohon muncul beberapa buah yang masih kecil-kecil, maka para petani akan mencoba melihat mana yang berpotensi buah itu menjadi bagus. Lalu yang lainnya dipotong dan dibuang agar menghasilkan buah yang berkualitas. Di dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus, maka kita pun akan menghasilkan buah-buah rohani. Bukan karena ketekunan kita, kesetiaan kita, kepandaian kita, kejelian kita, lalu kita menghasilkan buah. Tetapi buah yang kita hasilkan adalah satu anugerah yang Tuhan beri. Sama seperti kalau kita menanam tadi, kita memberi rabuk, kita membuang tanaman-tanaman liar yang mengganggu di sekitarnya agar tanaman dapat bertumbuh dengan baik. Kita membuang bagian-bagian yang kita anggap menjadi penghalang untuk pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Tetapi kita tidak bisa menciptakan agar tanaman itu menghasilkan bunga dan berbuah. Berbunga dan berbuah itu, mari silahkan duduk. Berbunga dan berbuah itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kita harus lakukan adalah ketekunan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, hidup takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Dan Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan itu, mengaruniakan itu di dalam kehidupan setiap kita. 9 buah roh yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi di dalamnya adalah memiliki makna 1 buah, tetapi memiliki 9 rasa. 1 tetapi ada 9 rasa di dalamnya. Mungkin seperti buah leci. Buah leci ada rasa klengkeng,
ada rasa rambutan, ada rasa apa lagi? Bapak Ibu, dalam satu buah. Ya. Ada beberapa buah yang kita rasakan satu jenis tetapi di dalamnya mengandung beberapa rasa. Buah roh juga demikian. Mengapa satu? Karena itu asalnya dari Tuhan yang dikerjakan. Bukan satu persatu muncul sesudah buah kasih, lalu kemudian buah yang lainnya, buah sukacita dan seterusnya, bukan. Tetapi bermunculan bersamaan di mana anugerah itu Tuhan beri kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, 9 macam buah yang ada di dalam buah-buah roh dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah berkaitan, berhubungan antara diri kita dengan Allah. Persekutuan intim kita bersama dengan Allah, hidup ketaatan kita di mana kita izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka pertama-tama kita yang akan menjadi orang yang menikmati. Karena kita mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Yaitu kasih. Di mana kita mengalami kasih. Kasih yang Tuhan beri di dalam hidup kita, kasih agape. Kasih yang tanpa pamrih, yang memberikan dengan tulus kepada setiap kita. Dan ketika kita menerima kasih agape daripada Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita, maka akan menghasilkan cinta di dalam diri kita. Di mana kita bisa mengasihi, bisa mencintai, tidak hanya mencintai Tuhan, tetapi cinta itu akan bertumbuh, berakar di dalam diri kita. Sehingga nanti kita akan bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita mengalami sukacita. Bukankah ini yang kita cari dalam hidup ini? Bagaimana hidup kita mengalami sukacita dan bukan duka cita. Tetapi sukacita, kebahagiaan yang Tuhan beri, bukan sukacita yang dunia tawarkan, yang sifatnya sesaat. Seperti kalau kita punya mainan baru. Seperti kalau kita punya barang baru. Rasanya senang, rasanya bersukacita. Kita gunakan, kita pakai. Tapi selang beberapa waktu, beberapa saat, sukacitanya menjadi luntur. Menjadi biasa kembali. Karena barang itu bukan lagi menjadi barang baru. Menjadi barang yang biasa, yang ada di rumah setiap kita. Tetapi sukacita yang Tuhan beri adalah sukacita yang sejati, yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, kita akan tetap mengalami sukacita. Kita diberkati oleh Tuhan, kita bersukacita. Kita sedang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, kita juga akan bersukacita. Kenapa? Bukan kesulitan dan pergumulannya itu yang membuat kita bersukacita, tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberi jalan keluar
kita memiliki pengharapan di dalam Kristus sehingga kita mengalami sukacita di dalam hati setiap kita. Dan sukacita itu disertai dengan damai, sejahtera, ketenangan jiwa di dalam setiap diri kita. Sekali lagi, ketenangan jiwa kita bukan karena ada tekanan dari luar, bukan karena hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu, yang akan menolong kita, memenuhi hati kita, sehingga kita menjadi tenang di dalamnya. Masalah tetap ada, tetapi hati dan pikiran kita tidak kemerungsung. Kita tidak bingung bagaimana. Masalah tetap ada di dalam diri kita, tetapi kita tetap dengan tenang karena kita tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini buah yang berkaitan, yang berhubungan dengan Allah, dan itu menguatkan, mengokohkan kita di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buah ini tidak hanya sekedar bahwa kita menerima kasih Tuhan, menerima sukacita Tuhan, menerima damai Tuhan, lalu kita nikmati sendiri di dalam kehidupan ini. Yang penting aku dengan Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi buah ini akan bekerja bersama-sama. Bagian yang kedua, yaitu karakter yang berhubungan dengan saudara-saudara kita. Jadi bukan tahap satu, saya mengalami dulu kasih Tuhan, saya mengalami sukacita dalam Tuhan, saya mengalami damai sejahtera kepada Tuhan, sampai memenuhi hidup saya. Setelah saya menganggap itu cukup, baru saya melakukan bagian yang kedua. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ini juga sekaligus proses ini bekerja bersama-sama. Kita mendapatkan dan kita menyalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kesabaran. Orang sabar bukan berarti orang yang lamban. Orang yang berpikirnya terlambat, bukan. Tetapi orang yang tidak gegabah di dalam mengambil keputusan, dipikirkan matang dan menghasilkan hasil yang baik. Orang sabar, orang yang tidak mudah marah, bukan berarti tidak boleh marah, tetapi tidak mudah marah dipicu oleh masalah-masalah kecil, lalu emosinya menjadi naik. Tetapi bagaimana kita bisa mengolah hati kita terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua berkaitan dengan orang lain, yaitu kemurahan. Tuhan menaruh hati kita roh kemurahan. Tiba-tiba kita digerakkan untuk melakukan sesuatu, untuk menolong orang lain. Bukan karena kita berhutang budi, bukan karena agar kita mendapatkan sanjungan, bukan.
Tetapi ada satu kerinduan di mana kita ingin orang yang kita tolong mengalami kelegaan di dalam hidupnya. Dan itu sudah menjadi sukacita kita tersendiri di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga orang yang murah hati, maka dia tidak menjadi orang yang rakus. Orang rakus itu adalah segala sesuatu diarahkan untuk keuntungan, kesukaan, kebahagiaan di dalam dirinya. Orang yang murah hati menjadi orang yang tidak tamak di dalam hidupnya. Sudah punya ini tetapi masih menginginkan yang lainnya. Pokoknya semuanya diarahkan ke dalam dirinya Anda. Sebisa-bisa mungkin masuk ke dalam, tetapi seminimal-minimal mungkin keluar. Tidak demikian. Tetapi orang yang murah hati adalah orang yang memberikan dengan ketulusan. Dan kemurahan hati itu anugerah, sekali lagi itu anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Selain kemurahan hati, maka juga kebaikan. Orang yang baik bukan berarti selalu harus memberi. Tetapi orang yang baik, dia akan selalu bertindak secara positif, secara baik. Apa yang dilakukan akan membangun untuk menolong orang lain. Jadi buah roh, di mana Allah anugerahkan beri kepada kita, agar kita mengalami Kristus, mengalami Allah di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, ketika kita mengalami Kristus, maka seberapapun pengalaman iman kita, seberapapun, tidak menunggu sampai sempurna, tidak menunggu sampai utuh, maka kita pun juga harus melakukan dan mengerjakannya bagi sesama kita. Lalu yang ketiga, karakter berkaitan dengan hubungan kita secara pribadi di dalam Tuhan. Tolong Mas Bowo. Maka akan membentuk kepada kita kesetiaan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia. Pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang dapat dipercaya. Karena kesetiaan tidak hanya sekedar ada dan hadir atau hidup, tetapi kesetiaan di dalamnya. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan antusias. Apa yang kita lakukan, kita bisa dipercaya memiliki kualitas di dalam kehidupan setiap kita. Terus kita semakin ditambah-tambahkan iman, pertumbuhan di dalam Kristus. Dan yang ketiga atau kedelapan, kelemah lembutan. Di mana di dalam diri kita ada kerendahan hati. Terus semakin kita dibawa seperti Kristus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Dan buah yang ke-9 atau bagian ketiga berkaitan dengan kedirian kita, yaitu penguasaan diri. Kita bisa mengontrol emosi,
Kita bisa mengendalikan amarah kita. Karena tadi dalamnya ada kesabaran, ada kasih, ada kesetiaan. Semua menjadi satu di dalam Kristus dan menjadi pribadi yang tidak mudah emosi ketika disulut oleh situasi dan keadaan yang ada. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita bercermin, bukan bercermin dengan orang lain, tetapi bercermin kepada Alkitab, lalu mencoba melihat diri kita. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah roh ini di dalam kehidupan setiap kita? Sudahkah kita menghasilkan buah selama pengiringan kita kepada Kristus? Kalau ternyata saat ini kita masih mengalami masa-masa pertumbuhan itu, mari kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita agar setiap kita disanggupkan. Bagaimana caranya kehidupan ini agar Tuhan mengaruniakan itu, menganugerahkan itu kepada kita, karena tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus itu pokok anggurnya dan kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah banyak. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada usaha lain selain kita melekat erat. Percaya, beriman kepada Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Meskipun ada kesulitan, ada pergumulan, tetap percaya, setia kepada Kristus, melekat kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mengalami kasih, kemurahan, kebaikan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita diingatkan kembali, sebab di luar Yesus Kristus Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kehidupan kita terus ingin mengalami tahap proses yang semakin lebih baik, yang semakin berkenan kepada Tuhan, kita menghasilkan buah-buah iman di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita telisik hati kita. Sudahkah kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita secara penuh menyeluruh, mengizinkan, membiarkan dalam semua sudut kehidupan setiap kita. Mari dengan sadar kita, Tuhan, aku mau terus melekat kepada Engkau. Aku mau mengarahkan pikiranku, hatiku, hidupku kepada Tuhan Yesus yang menjadi pokok anggur di dalam kehidupan setiap kita. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita pikirkan. Maka selebihnya Tuhan akan memberikan anugerah. Hidup kita akan menghasilkan buah secara otomatis karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya mengonsentrasikan diri kepada buah, kepada hasil yang ingin kita raih, ingin kita capai, maka kita akan kecewa. Karena buah di dalam dunia ini sifatnya hanya semu dan sementara.
Tetapi yang datangnya daripada Tuhan itu sifatnya kekal, yang Tuhan beri dan anugerahkan. Dan itu perlu kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Di dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan, mari kita luangkan waktu kita untuk senantiasa bisa menelisik hati yang paling dalam. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mendukakan akan Tuhan, yang kita biarkan hidup di dalam hati kita. Karena itu akan mencemari dan mengotori hidup kita. Tetapi kalau kita jatuh, mari kita bangkit dan kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat. Disitulah kita akan mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, terus kita mengakar kuat, bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah. Seberapapun kualitas sekarang yang kita miliki, mari kita hidupi, mari kita syukuri kepada Tuhan yang telah memberi dan menganugerahkan kepada setiap kita. Tidak perlu melihat buah yang dimiliki orang lain, tetapi mari kita melihat di dalam diri kita apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur karena proses pertumbuhan yang Tuhan kerjakan atas kami. Kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Tuhan beri, yang tinggal di hati kami. Tolong kami agar kami dapat menjaga, merawat, memelihara sedemikian rupa. Sehingga dalam hidup yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan, setiap kami boleh mengalami pertumbuhan iman. Kami mengalami Kristus di dalam hidup kami, dan lewat hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami juga disanggupkan membagikan kepada saudara-saudari kami. Dan pada akhirnya lewat apa yang kami kerjakan, maka kami akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam Kristus. Hidup kami mencerminkan Kristus yang memancar di dalam hidup kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar terus kami hidup mengarah kepada Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah roh yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita punya. Pada pagi hari ini ada 2 kantong, yang kantong berwarna hijau untuk TK Esther. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau mengisi untuk yang lain, untuk pembangunan atau komisi anak atau komisi perempuan, bisa dituliskan di atas amplopnya. Sebagai dasar ayat persembahan pagi hari ini, 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Untuk petugas kolektan supaya bisa maju ke depan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas setiap berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami. Di kesempatan pagi ini kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami
Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Terima kasih Yesus, kami juga serahkan untuk majelis yang Tuhan percaya untuk mengelola, ya Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai anak-anak-Mu yang Tuhan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini agar berkenan kepada Tuhan. Amin. Musik akan mengiringi untuk persembahan. Kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa yang mengasihi kami, pagi hari ini kami mohon berkat untuk Bapak Maruli Tuah Turnip yang berulang tahun. Kasih kemurahan Tuhan memenuhi hati hamba-Mu di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Tuhan memberkati untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Sehingga lewat kehadiran hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Demikian juga untuk Saudara Rijen Johannes Sitanggang. Tuhan juga memberkati anak-Mu yang masih muda ini. Tuhan penuhi hatinya dengan Roh Kudus, agar hidupnya terus dituntun oleh Tuhan di masa remajanya. Mengenal dengan baik Tuhan yang disembah di dalam Kristus. Tuhan memberi pengalaman-pengalaman iman di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati untuk studinya. Tuhan memberkati untuk pergaulannya. Tuhan memberkati untuk kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berkat Tuhan anugerahkan kepada seluruh sidang jemaat sepanjang pekan yang hendak kami lalui bersama-sama. Penyertaan Tuhan ada pada kami. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil karena Tuhan yang memberkati. Kami boleh mengalami Kristus, hidup kami menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.